Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Halo, hai, selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Selamat pagi semuanya, Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah memantau nih radio aplikasi streaming dari Raisa Radio. Tak lupa juga kami sapa semuanya Sobat Sehat yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah tidak sabar nih, penasaran dengan bincang-bincang santai pagi hari ini yang sudah memantau melalui Zoom meeting kami di Raisa Radio. Apa kabar Sobat Sehat pagi hari ini dan sudahkah Anda sarapan gitu ya? Mungkin pagi hari ini sembari Anda sarapan kita merasakan pagi hari ini sejuk sekali dan juga cerah ceria dan keceriaan itu juga tergambar dari baju saya yang pagi hari ini Sobat Sehat. Saya pakai baju pink nih ya, ini warna-warna yang identik dengan kebahagiaan karena bahagia sekali karena bertemu dan juga menyapa Sobat Sehat semuanya di pagi hari ini. Dan Sobat Sehat, barangkali Anda aktivitas di pagi hari ini macam-macam. Salah satunya adalah kita memantau berita-berita yang lagi happening nih, yang lagi panas akhir-akhir ini. Dan barangkali Sobat Sehat kita membaca berita-berita lewat baik melalui digital ataupun media cetak, kita sangat akrab dan sangat familiar dengan dunia forensik dan karena kita penasaran ya Sobat Sehat bagaimana dunia forensik ini bekerja dan seperti apa. Nah, tenang saja Sobat Sehat karena pagi hari ini kami akan menemani Anda untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini mungkin belum mulai kuliah, mulainya masih nanti siang. Jadi Anda adalah pagi hari ini pagi yang beruntung bagi Anda karena pagi hari ini kami akan mengajak untuk mengenal bagaimana dunia forensik. Kita akan berbincang dengan narasumber kami luar biasa yang telah hadir. Kami aturkan terima kasih kepada Dr. Hendro Widakdo, spesialis forensik dan medical legal konsultan dari Departemen Forensik dan Medical Legal FKKMK UGM. Dan pagi hari ini Dr. Hendro begitu Sobat Sehat akan ditemani oleh Ibu Wardani Diah Norimaniwati, Sarjana Ilmu Politik dari Departemen Forensik dan Medical Legal FKKMK UGM. Tentu untuk Sobat Sehat pagi hari ini yang masih memantau di radio, baik melalui masih di jalan atau masih di rumah gitu ya, Ada boleh mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0858-8065-5970. Dan untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom pada pagi hari ini sambil ada sarapan, boleh mengajukan pertanyaan nanti resen atau dituliskan di kolom chat saja. Selamat menyimak, kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan, Sobat Sehat. Waktu saya berikan kepada Ibu Eni, silakan Ibu. Baik, terima kasih kepada Mbak Galuh selaku host. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat semua. Apa kabar? Semoga sehat semua. Oke, pagi ini ada tema yang sangat menarik yaitu mengenal lebih jauh, mengenal lebih detail apa itu dunia forensik. Saya awali dulu dengan prolog kita ya, sedikit sejarah dari forensik ini. Forensik FKKMK ini berdiri tahun 1953 dengan dulu namanya Bagian Ilmu Kedokteran Kehakiman di Rumah Sakit Mangkubumen. Pertama kali bagian ini dulu bernama Bagian Medisina Forensik atau MF, pendirinya oleh R. Muhammad Saleh dan Profesor Dr. Bambang Sutarso. Sampai saat ini Departemen Forensik punya banyak keunggulan. Salah satunya memiliki SDM yang potensi yang terus berkembang untuk memajukan divisi forensik. Baik, untuk lebih detail kupas tuntas apa itu dunia forensik sehingga semua menjadi interest gitu untuk dunia forensik. Kita sambungkan dengan narasumber kita. Beliau adalah dosen, staf kami yang sangat senior dari forensik. Beliau adalah Dr. Hendro Widakdo, spesialis forensik medical konsultan. Kepada Dr. Hendro, saya persilakan. Monggo, Dok. Ya, selamat pagi Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat dan satu, jangan lupa bahagia.
Nah, ya dunia forensik memang ngeri-ngeri sedap kalau mendengar istilah itu ya, para sobat sehat, bahwa kehidupan manusia di dunia itu seperti roda berputar begitu ya, sekali-sekali di atas, sekali-sekali di bawah, dan ada permainan perasaan orang, baik orang yang hidup maupun juga orang yang mengamati kehidupan orang. Ini suatu saat dia euforia, senang dalam kebahagiaannya, tapi suatu saat dia dalam kondisi sedih dan susah. Nah, dunia forensik itu sebetulnya luas sekali. Barangkali sobat sehat pernah mendengar ya, istilahnya bukan hanya ada kedokteran forensik, tapi juga ada digital forensik, ada psikologi forensik dan sebagainya. Nah, intinya adalah bahwa semua keahlian apapun juga, kalau ada ekor di belakangnya kata-kata forensik, maka ilmu itu atau kepakaran itu atau kebisaan-kebisaan itu akan dipakai untuk membantu membuat terang satu jelas dan jelasnya satu perkara di bidang hukum. Jadi ilmunya apapun juga latar belakangnya, kalau dia dipergunakan untuk membantu membuat terang jelas perkara hukum, maka dia dikatakan sebagai keahlian forensik. Apapun juga dia latar belakangnya. Itu sedikit tentang apa sih forensik itu. Kalau kedokteran forensik ini, sobat sehat yang saya cintai dan saya sayangi, sebetulnya basis ilmunya itulah ilmu kedokteran. Jadi sekolah kedokteran itu 4 tahun pertama itu basis sekolah yang harus bisa di darah dagingi, kalau saya boleh bilang begitu ya. Tidak ada hafalan di dalam pendidikan kedokteran itu, tapi semuanya harus mendarah daging begitu ya, sehingga ketika 4 tahun selesai masuk pendidikan profesi, 2 tahun itu kita sudah bergelut dengan pasien dan kita akan tahu pasien dengan segala macam penyakitnya, termasuk dengan segala macam kalau dia trauma ada luka-lukanya. Nah, disitulah basis-basis ilmu ini nanti akan dipergunakan seandainya dokter atau mungkin dokter forensik atau dokter ahli apapun juga dimintai keterangan keahliannya untuk kepentingan hukum. Jadi kalau mau menghitung-hitung dokter spesialis forensik yang khusus di bidang seperti ini, sobat sehat semuanya, di Indonesia ini jumlahnya barangkali tidak sampai 300 orang yang tersertifikat ya, ini tidak sampai 300 orang. Kita harus melayani seluruh wilayah kita, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote dan sebagainya. Ini kurang sekali. Jadi peminatnya kurang, padahal dunianya ilmunya besar banget, banyak banget tantangannya, menarik banget. Barangkali sobat sehat ada yang jadi calon dokter atau menjadi dokter kelak, boleh silakan mengambil spesialisasi forensik. Di UGM sudah oke punya nih. Ya. Baik, itu sepintas tentang dunia keforensikan, bagaimana sih kok dipakai yang sekarang lagi hot-hotnya, ribut-ributnya, ada forensik, ada ekshumasi, ada macam-macam. Nah, ini semuanya adalah untuk membantu membuat terang jelas perkara meninggalnya seseorang. Kebetulan ada orang meninggal, kemudian meninggalnya itu terdeteksi tidak wajar dan sebagainya, maka secara ilmu kedokteran itu harus bisa dicari sebabnya apa, kapan meninggalnya, lalu penyebabnya itu kira-kira kalau trauma seperti apa. Ini adalah yang digeluti sehari-hari. Jadi seolah-olah sobat sehat semuanya bahwa dokter forensik itu kalau mau dibilang gila ya gila bener. Kadang-kadang gini ya, kalau kita kasih tahu saya mengotopsi ini, misalnya ke jenazah diotopsi, ini yang paling penting adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan jenazah itu. Loh, caranya gimana dok? Kan dia udah mati nggak bisa ngomong, betul. Jenazah nggak bisa ngomong, tetapi tanda-tanda luka-lukanya, kemudian ada tanda penyakitnya, itulah yang dieksplor dengan ilmu kedokteran kita yang komplit sekali itu, ya dari dasar sampai keahlian. Luka itu akan berbunyi, sobat sehat semuanya. Dok, saya ini ternyata dibacok orang.
3 jam sebelum dokter periksa ini. Dan yang membatok saya ini orangnya bertangan kidal, Dok. Ini karena saya lukanya ada di sini. Dan saya sempat melawan. Ini ada luka-luka. Semuanya luka-luka itu akan berbicara. Inilah yang kita bilang sebagai objektif yang tidak bisa tidak harus dianut oleh dokter-dokter forensik. Jadi dokter forensik itu tidak bisa disogok A, B, C, tidak bisa. Ya, kalau ketemu merah kita bilang merah, ketemu hitam kita bilang hitam, ketemu putih kita bilang putih, sehingga apa namanya nanti akan bunyi. Nah, hasil pemeriksaan luka-luka tadi dari komunikasi dengan mayat tadi dikawinkan nih dengan rekonstruksi kejadian di TKP. Ternyata selama ini lebih dari 95% itu cocok, ya, sehingga apa namanya pemeriksaan kalau ini menyangkut nyawa, kesehatan dan tubuh manusia itu sudah di tangan dokter forensik, maka insya Allah ini akan bisa berbunyi peristiwa apa sih yang latar belakangi terjadinya luka atau sakitnya orang ini. Nah, itu. Baik, ini barangkali ada yang ingin penasaran atau kepo ingin apa, monggo. Nah, silakan kepo, kami siap menjawab. Ya. Izin Bu, ini masih termute? Iya. Oke. Ini Ya. ada yang bertanya, Dr. Hendro, Ya. di chat. Lalu Baik. bagaimana mengetahui terjadi lama waktu luka itu? Terjadinya luka itu berapa lama waktunya itu? Bagaimana mengetahui itu? Untuk proses itu bagaimana? Ya. Pertanyaan bagus sekali, Wah. Ini mudah-mudahan yang bertanya ini tertarik masuk forensik kalau dia masih muda pengen jadi dokter forensik. Ini wah sangat bagus pertanyaannya. Jadi memang dengan sebuah luka ada satu komunikasi antara dokter forensik dengan lukanya itu. Kita pakai ilmu traumatologi forensik namanya. Kemudian di dalamnya ada teknik-teknik deskripsi terhadap luka itu. Nah, kita tahu salah satunya adalah kita menilai luka ini warnanya, kemudian penampilannya. Dari luka itu kita akan tahu, ini luka ini sudah berumur 1 jam, berumur 2 jam, atau luka ini sudah berumur 1 hari, sudah berumur 2 hari, mungkin luka ini sudah berumur 1 minggu. Itu kita akan tahu. Nah, ini dasarnya adalah ilmu-ilmu tentang luka, ilmu tentang trauma. Ya, sehingga dari sisi deskripsi perlukaan inilah basis dari dokter forensik untuk membuat komunikasi dengan tanda kelainan yang ada pada seseorang. Baik itu korbannya hidup ataupun korbannya meninggal dunia misalnya begitu ya. Luka itu dari sisi warnanya, dari sisi penampilannya itu sudah berbunyi sendiri. Ya, walaupun misalnya ini ada orang di klinik orangnya hidup, nah ini ada lukanya. Kita bisa menilai luka ini lukanya terjadi 1 jam yang lalu. Ini akan kelihatan dari penampilan dan luka dan warna-warnanya. Nah, ini adalah teknik penilaian luka dari sisi traumatologi. Nah, ini ilmunya kita bilang sebagai traumatologi forensik. Ini bagian daripada ilmu di dalam kedokteran forensik. Ya, pertanyaan bagus sekali. Sangat menunjukkan orang yang antusias ya. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak Weni? Sudah ada lagi kan? Baik, ada dok. Ini selanjutnya ada pertanyaan begini. Apakah ada jarak otopsi yang masih bisa dilakukan setelah kematian seseorang? Ya, wah ini pertanyaan ini sedang hot ya yang kemarin itu ya. Jadi gini otopsi atau kita katakan bahasa Indonesia yang sederhana adalah bedah jenazah forensik. Ya. Ini maka makin segar makin baik. The fresher the better. Artinya informasi kemampuan si jenazah dengan luka-lukanya untuk berkomunikasi dengan kita sebagai dokter forensik itu akan lebih lancar begitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian jenazah ini sudah meninggal makin lama akan mungkin sudah menunjukkan tanda ada pembusukan dan sebagainya, tetap masih bisa kita lakukan komunikasi, kita periksa, tetap bisa tapi lebih lama karena detailnya itu maka kita harus mengidentifikasi dulu mana yang masih bagus untuk bisa diteliti, mana bisa diperiksa termasuk secara seluler, secara mikroskopis, secara jaringan, secara organ, lalu secara kesatuan. Jadi yang paling bagus adalah kalau dia
sebelum 24 jam, ini paling lengkap dan komplit ya. Pasti akan banyak datanya, akan mudah dan cepat didapat. Kemudian kalau dia sudah lebih 24 jam, katakanlah sudah tetapi masih kurang dari 20 hari, ini masih mudah dilacak luka-lukanya, dibaca luka-lukanya, termasuk dengan pemeriksaan mikroskopis jaringan. Nah, ini masih bisa terlacak luka ini terjadi ketika dia masih hidup atau dia sudah mati. Apakah luka ini fatal? Kalau luka ini fatal, apakah letal? Nah, inilah yang kemudian menjadi kesimpulan. Jadi jangan heran ya, sobat sehat semuanya, ketika teman-teman saya itu melakukan gali ulang kasus kemarin itu, dia butuh waktu 4 minggu sampai 8 minggu, itu karena sudah pembusukan yang lanjut. Ini kemudian kita harus berbicara dengan sel-sel ya, secara mikroskopis. Itu kita cari sel yang busuk sudah tidak bisa apa-apa, tetapi kita di antara sel yang ada, yang masih sehat itu akan kita dieksplor, kemudian dianalisis kata saya tadi ini sebagai membangun komunikasi dengan perlukaan tadi. Ini kemudian nanti dari yang sel-sel masih hidup itu akan terlihat, akan bicara dia luka itu, dokter, saya terjadi luka saya ini ketika tuan saya si korban masih hidup. Atau luka saya ini ketika tuan sudah mati, dok. Nah, ini yang terjadi. Jadi ketika jenazah sudah dikomposnya, sudah membusuk lanjut dan sangat lanjut, katakanlah, tetapi dia masih di bawah 20 hari, itu masih mudah untuk dicari, masih memungkinkan. Tapi kalau dia sudah katakanlah sudah setahun ini juga tergantung dari kondisi tanah seandainya dia sudah dikuburkan ya. Kalau tanahnya bisa preserve terhadap jenazah, misalnya karena tanahnya kapur dan sebagainya, ini akan membantu kita untuk mencari sebab matinya dan mencari tahu luka-lukanya terjadinya kapan. Ya. Tapi kalau tanahnya ternyata tanah gambut yang memudahkan dekomposisi, itu maka ini akan menjadi semakin sulit, tetapi kita masih bisa mencari jejak tanda-tanda perlukaannya terjadi ketika dia hidup atau tidak. Demikian. Seru ya, ini memang perlu seni, perlu keberanian, seni, butuh ketelitian, butuh kasih sayang ya. Kita menata korban-korban hidup atau meninggal itu harus dilandasi rasa kasih sayang, sobat sehat semua, sehingga kita betul-betul ingin membantu dia. Mungkin kalau bahasa orang beragamanya mengatakan foto forensik itu dengan ilmunya, dengan upaya yang kerja kerasnya, dia akan membantu membuat atau menghilangkan fitnah di seputar meninggalnya seseorang. Bisa seperti begitu. Oke, baik. Menarik sekali, Dr. Hendro. Semakin siang semakin panas nih pertanyaannya. Sobat sehat semua, masih menyimak di sini ya. Selanjutnya ada pertanyaan seperti ini, Dok. Kondisi tubuh seperti apa yang masih bisa diotopsi, gitu, Dok? Jadi ada pertanyaan posisi kondisi tubuh yang seperti apa yang masih bisa dilakukan otopsi? Ya. Otopsi itu sebetulnya adalah bedah jenazah. Seperti di depan tadi, sobat lihat bahwa semakin segar, itu semakin baik untuk diotopsi. Semakin mudah untuk dilacak luka-lukanya, tanda kelainannya, dan juga semua hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dia meninggal dunia. Ya, ini makin segar. Nah, ketika kondisi jenazah tadi saya bilang, sudah pembusukan, tetapi dia masih hitungan kematiannya masih 20 hari atau kurang, ini masih bisa dilacak. Nah, tapi kalau sudah lebih daripada itu, maka ini memang sudah lebih sulit. Ya, lebih sulit. Hanya sulitnya ada di mana? Sulitnya adalah mencari penyebab utama kematiannya. Ya. Mungkin kita menemukan banyak tanda-tanda patologis, tanda-tanda kelainan yang sama-sama fatal. Tetapi karena sudah pembusukan lanjut, kita tidak bisa dengan mudah mengatakan
fatal yang A, yang B, yang C, yang D, yang mana ini yang mematikan. Tidak bisa gitu karena sudah pembusukan lanjut. Jadi standarnya itu pada kondisi alam yang normal, kondisi lingkungan yang normal itu 20 hari pertama kematian itu adalah masih mudah untuk dilakukan lacak penyebab kematiannya. Tetapi kalau melacak luka-luka atau kelainan-kelainan yang terjadi, apakah ini terjadi setelah dia meninggal atau luka yang terjadi ketika dia masih hidup, itu sampai kapanpun masih tetap bisa kita lacak. Ya, bahkan ketika misalnya sudah jadi rangka begitu, maka data-data di rangka itu bisa kita teliti, kita melihat, oh ternyata ini ada luka yang membekas di tulang-tulang rangkanya, dan ini terjadi ketika si korban ini masih hidup. Ini bisa kita lacak di sini. Oke. Ini kan Mbak Penny. Oke, terima kasih. Sobat Sehat, mungkin ada pertanyaan lagi? Ini semakin menarik ya. Jadi jenazah tadi masih bisa diotopsi itu semakin segar, semakin baik untuk dilakukan pelacakan gitu ya dok. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dok. Kita buka dulu, oke. Lalu dok, apakah benar proses itu jenazah betul-betul tidak boleh dipegang siapapun sebelum dilakukan otopsi? Begitu dok pertanyaannya. Wah, baik. Ini pertanyaan juga bagus sekali. Kayaknya pertanyaan sepele ya, tapi ini penting banget ya. Ini sobat sehat semua. Jadi ketika jenazah itu misalnya ada orang meninggal dikirim ke rumah sakit, lalu dia statusnya masih titipan. Artinya bahwa dia meninggal itu belum ada surat-surat permintaan dari kepolisian dan sebagainya. Maka yang mengevakuasi dari tempat kejadian ke rumah sakit itu juga dia sudah pegang. Ini belum ada aturan, belum di fase ini belum ada aturan tidak boleh pegang apa-apa. Nah, tetapi yang betul adalah sebetulnya ketika jenazah yang dimaksud atau korban yang dimaksud ini kita harus periksa di TKP nih. Nah, maka ada prosedur tetap ya untuk mengamankan TKP. Mungkin kalau di paling luar itu kita tahu ada polis lain, ya itu maka tidak sembarang orang boleh masuk daerah itu. Jangankan menyentuh, masuk saja tidak boleh. Ya, ini adalah untuk keaslian atau keperawanan dari barang bukti itu, sehingga nanti ketika diperiksa tidak ada tanda-tanda manipulasi. Ya, itu adalah yang dimaksud. Ini terjadi apabila status TKP-nya, termasuk status korban yang ada di dalamnya, itu sudah sebagai barang bukti medis. Ya, artinya, kapan dok itu jadi barang bukti medis? Ya, apabila sudah ada surat permintaan dari polisi atau penyidik untuk memeriksa itu. Berarti statusnya yang kita periksa itu, korban itu, baik yang hidup maupun yang meninggal misalnya, itu dia adalah sebagai barang bukti yang harus ditata laksana dengan prosedur yang diatur dengan undang-undang. Artinya apa? Kalau barang bukti berarti itu barang itu milik negara loh. Nah, berarti kita harus hati-hati dengan barang itu karena nanti laporannya adalah pro justisia, ya, sehingga tidak boleh ada unsur manipulasi sedikit pun. Nah, itulah konteks tadi. Ini sebelum diperiksa kok nggak boleh dipegang ya. Nah, jadi ketika dia sudah statusnya sebagai barang bukti, maka tidak boleh disentuh oleh siapa-siapa kecuali yang berwenang untuk mengotopsi. Baik. Demikian Mbak Penny. Ya. Betul sekali Sobat Sehat ya. Sangat detail, sangat menarik penjelasannya Dr. Hendro. Selanjutnya, apakah ada lagi pertanyaan dari Sobat Sehat? Silakan. Adakah? Oke, sambil menunggu mungkin Dr. Hendro mungkin bisa memberikan apa gambaran lain tentang dunia forensik medico legal sambil kita menunggu jawab pertanyaan dari Sobat Sehat yang lain, Dok. Ya, baik Sobat Sehat dimanapun juga bisa mengikuti acara ini di seluruh pelosok dunia barangkali ya, begitu ya Mbak Aisyah ya. Sehingga dunia forensik ini sebetulnya dunia yang sangat menyenangkan. Kenapa begitu? Ya, karena kita dipakai di mana-mana, ilmunya ada di mana-mana dan ada apa-apa ilmunya kita punya. Nah, seperti itu. Nah, contohnya kita tidak hanya mengutak-utik misalnya orang yang hidup luka-luka kemudian kita bantu membuatkan visum, bukan gitu aja. Orang meninggal diperiksa, bukan itu aja. Tapi kita punya
kompetensi juga, misalnya untuk satu pemeriksaan di dalam operasi disaster victim identification, ya, ada satu mass disaster, misalnya ada kejadian luar biasa, bencana yang korbannya banyak, itu utamanya dokter forensik itu harus turun. Nah, di depan saya mengatakan bahwa jumlah di Indonesia ini nggak sampai 300 orang, lalu kita gimana baginya ini kalau bisa ke sana, maka kita dengan teman-teman di kota-kota yang lain yang ada dokter forensiknya itu bergantian. Ya, kapan masuk sana, kapan kita ditarik, kapan diganti, dan sebagainya. Artinya kemampuan untuk identifikasi personal, apapun juga yang kita periksa, bisa jadi orangnya utuh, korbannya utuh meninggal. Bisa jadi korbannya hanya tinggal body part, ya, potongan-potongan. Atau mungkin hanya tinggal cuilan-cuilan kecil, ya adik-adik. Nah, seperti kalau misalnya pada kasus-kasus aksiden pada aircraft crash kemarin, ya, itu data yang dapat ini kita hanya dapat potongan-potongan sebesar oseng-oseng lah, barangkali kalau kita lihat, ya. Nah, itu harus diidentifikasi dan tidak boleh salah. Apakah potongan ini berasal dari satu individu atau dari berbagai individu. Lalu kalau dilihat lalu dicari DNA-nya begitu, maka seandainya sama, maka potongan-potongan ini milik individu yang sama, maka kita kumpulkan dulu. Kita jadikan yang sama pola DNA-nya jadi satu, kemudian nanti ketahuan ini berapa individu. Nah, setelah bisa terdeteksi, baru kemudian kita bisa serahkan kepada ahli. Jadi lama sekali, lama itu bukan karena melama-lamakan, enggak, tapi kita tidak boleh salah berisikan. Tidak boleh salah melakukan identifikasi, apalagi menyerahkan korban kepada ahli waris dengan cara salah. Nah, ini enggak boleh, ya. Sehingga kita betul teliti. Ini ada salah satunya seperti ini. Ada resen ini. Silakan, siapa nih? Oke, Sobat Sehat, silakan. Dr. Hendro dan juga Dr. Bu Weni, izin saya yang raise hand dan izin menyampaikan pertanyaan dari Sobat Sehat ini, Dr. Hendro yang sudah masuk ini banyak di WhatsApp. Bu Weni, izin. Siap. Ada dari Pak Agung, selamat pagi Dr. Hendro dan juga Bu Weni, menarik sekali obrolannya pagi hari ini dari Pak Agung di Jogja. Dok, biasanya kasus apa saja ya dok yang dilakukan otopsi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada dari Mbak Husna ini. Pagi semuanya, pagi Raisa Radio. Dok, apakah ada hal yang menarik atau yang paling berkesan saat melakukan otopsi, dok? Terima kasih banyak atas ilmunya, dok. Matur nuwun. Ya, baik. Wah, ini pertanyaan menarik sekali, ya. Jadi dengan ilmu kedokteran, ya. Jadi dokter forensik itu dengan ilmu kedokteran yang saya miliki dan hampir semua lini ilmu kedokteran kita harus menguasai, begitu. Maka otopsi itu dilakukan kepada yang siapa, ya, dok? Apakah semua yang meninggal? Jadi ketika polisi atau penyidik melihat seseorang yang meninggal dunia itu dinyatakan tidak wajar, termasuk mati mendadak loh, ya, kematian mendadak, apalagi yang sudden unexpected itu, ya, maka itu harus diotopsi sebetulnya. Loh, kenapa? Nah, ketika dideklar oleh polisi bahwa dia meninggal tidak wajar, maka harus diketahui cause of death-nya, penyebab matinya apa. Ini otopsi berarti. Ya. Maka ketika hasil otopsi menyatakan ini penyebab kematiannya adalah ternyata penyakit, ya, ternyata ada sumbatan pada pembuluh darah koroner sehingga menyebabkan hentinya jantung, maka dideklarlah yang meninggal mendadak tadi dari mati yang tidak wajar menjadi mati yang wajar, alamiah atau natural. Nah, dengan demikian maka selesai. Jadi tidak ada fitnah lagi. Ini mati nggak wajar, kenapa ya? Nah, ternyata karena penyakit. Termasuk juga kematian tidak wajar oleh karena satu proses pelanggaran hukum. Jadi ketika dideklar orang ini meninggal ada kaitan dengan pelanggaran hukum atau dugaan pelanggaran hukum, maka itu perlu dilakukan pemeriksaan bukti-bukti medisnya, artinya otopsi forensiknya. Nah, sehingga menjadi terang dan jelas nanti secara ilmu hukum mungkin membantu membuat terang dan jelas perkara di sekitar meninggalnya orang dan membantu menghilangkan fitnah di sekitar meninggalnya orang. Artinya ini adalah clear nanti yang meninggal bisa berjalan meninggal dunia dengan tenang, kemudian keluarga juga tidak bisa terbebas dari fitnah yang mungkin meliputi meninggal.
Nah, ini adalah apa namanya, kenapa otopsi forensik itu sering dimintakan, alasannya adalah seperti itu. Kemudian yang menarik apa sih dok? Wah, ini hampir setiap otopsi ini menarik, ya, sobat sehat, bahwa ini kita seni, ada seni, seolah-olah kita seperti orang gila, saya bilang tadi ya. Ini kita seperti berbincang-bincang nih dengan mayat ini. Ya. Lalu ketika otopsi ini kita lakukan dengan perfect, dengan bagus sekali, dengan komplit, maka seolah-olah ini apa namanya sobat sehat, mayat itu seolah berbicara begini, dok, saya meninggal ini 5 jam sebelum dokter periksa. Saya meninggal dok, ini karena ada luka bacok di leher sebelah kanan saya. Dan ini saya dibacok oleh orang yang kidal dan dia lebih tinggi dari saya dok. Dan ini memutuskan pembuluh darah di leher saya sehingga ada perdarahan dan saya meninggal dunia. Nah ini apa namanya kesimpulan visum yang kita susun berdasarkan pemeriksaan yang apa namanya yang kita lakukan dengan selengkap-lengkapnya ini seolah-olah menjadi jalinan apa namanya jalan cerita yang sungguh indah buat apa membantu perjalanan meninggalnya orang ini ya sehingga kemudian setiap kasus itu unik dan semuanya menarik ya. Ketika kita bisa ungkap itu kitanya lega, bisa menghantarkan apa namanya perkaranya, kemudian barangkali yang paling penting adalah ahli waris dari korban ini juga akhirnya oh iya ternyata otopsi atau bedah jenazah itu tidak mengodet-odet orang, bukan begitu, tapi ini adalah bentuk pemeriksaan kedokteran yang oleh dokter forensik itu seperti saya bilang tadi ini harus penuh kasih sayang ya, jenazahnya apapun juga kondisinya itu harus diperiksa dengan penuh kasih sayang ya, sehingga nanti apa namanya ketika kita bisa membantu perjalanan dia itu ada kebahagiaan tersendiri bagi kami dokter forensik. Mungkin itu ya Mbak Raisa. Baik, ada host Mbak Raisa. Baik, terima kasih dan mohon izin Dr. Hendro dan juga Bu Weni karena ini sudah pertengahan acara kayaknya Sobat Sehat sudah ya, mau break dulu nih Dr. Hendro dan juga Bu Weni. Dr. Hendro dan juga Bu Weni bisa beristirahat. Ini menarik sekali nih Sobat Sehat semuanya bagaimana jenazah ini bisa ngomong. Kok agak ngerti ya Sobat Sehat. Tapi semakin menarik ini sudah antri yang mau bertanya nih Dr. Hendro, tapi kita jeda dulu Sobat Sehat. Kami masih akan menemani Anda, tapi ada yang lewat dulu nih informasi seputar mahasiswa dan juga ada satu lagu nih, judulnya adalah Senyumlah. Bagi Anda yang pagi hari ini masih belum tersenyum atau lupa tersenyum, nah jangan sampai ini. Kita awali pagi hari dengan senyum, lagu dari Unmesh dengan Senyumlah, meluncur di menit ke-33 lewat dari pukul 8 pagi, tetap menyatu bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidup.
masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia caramu mengubah keluh jadi senyuman. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tunjukkan pada dunia kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Senyumlah, syukuri hidupmu. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya, Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Masih mute Mbak Raisa. Oke, terima kasih Dr. Hendro. Nah, Sobat Sehat, Anda masih di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Dan untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom pada kesempatan pagi hari ini dan ingin menikmati Raisa Radio dalam bentuk audio, bisa dinikmati kapan saja, di mana saja, sembari Anda ngapain aja gitu ya. Tinggal download aja di Play Store dengan Raisa Radio keywordnya. Dan Sobat Sehat, Anda masih di Bincang-Bincang Santai. Semakin menarik obrolannya Sobat Sehat. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung di radio, Anda masih di program kami di Bincang-Bincang Santai dengan tema yang menarik, yaitu mengenal dunia forensik. Ternyata dunia forensik tidak sederhana ya Sobat Sehat. Ada hal-hal detail yang harus kita perhatikan. Nah, sepertinya ini Anda Sobat Sehat sudah penasaran nih, pengen bertanya. Ini sudah numpuk nih yang bertanya. Nah, ini kita akan bahas lagi Sobat Sehat. Waktu saya kembalikan ke Bu Weni, silakan Bu Weni. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan menarik ini Dok. Dari Sobat kita Javanti Binari. Pertanyaannya begini Dok. Dalam berita kasus seringkali kita jumpai jenazah harus diotopsi ulang, bahkan pengulangannya beberapa kali. Dari hasil ini apakah kita akan mendapatkan hasil yang valid Dok? Begitu pertanyaannya. Ya.
Baik, ini yang hangat ya. Kenapa kok ada otopsi ulang bahkan ketika dia sudah digugurkan, otopsi ulang dan sebagainya. Sebenarnya begini, sahabat sehat yang saya sayangi, sebetulnya kalau otopsi itu dilakukan misalnya dengan sempurna, seperti yang saya katakan di awal tadi, maka kita sudah cukup akan mendapatkan data-data yang apa namanya menjelaskan bagaimana dia meninggal, bagaimana terjadinya lukanya. Kalau misalnya dia ditembak, itu misalnya ini ditembak dari jarak berapa, sudut tembaknya berapa, kaliber senjatanya berapa, ini sudah dapatnya. Hanya ketika satu pemeriksaan otopsi itu ternyata ada dibutuhkan lagi ada detail lain yang terlewatkan misalnya, seandainya seperti itu, maka bisa saja dilakukan otopsi ulang. Artinya gini, otopsi ulang itu bukan mengatakan bahwa yang lalu itu apa namanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tetapi adalah untuk melengkapi. Jadi otopsi ulang itu seperti operasi sapu jagat, sobat sehat semuanya. Jadi kita mencari mana poin sudut-sudut yang kira-kira apa namanya harus dieksplor lagi. Nah, sehingga nanti ini akan memperkuat apa namanya kebenaran dari barang bukti medis itu, sehingga barang bukti medis itu nanti di dalam dunia hukum akan berfungsi atau terkonversi menjadi satu alat bukti hukum. Ya, dari barang bukti kalau dia bagus nilainya menjadi alat bukti. Ini yang apa namanya yang dimaksud dengan mengulang otopsi. Saya sendiri pernah dulu mengotopsi ulang ini ketika ada kasus TKI kita di Singapura yang meninggal dan sudah diotopsi oleh otoritas di sana. Sampai di sini kita otopsi ulang. Ya. Nah, ternyata memang apa namanya ada poin yang saya temukan waktu itu yang berkaitan dengan meninggalnya dia. Ya, mungkin terlewat dari teman-teman di Singapura yang otopsi, lalu kita temukan di sini hal yang penting yang harus apa namanya harus dituangkan dalam satu visum et repertum. Yang demikian halnya dengan otopsi ulang yang lain yang ada di mana-mana. Itu semuanya adalah untuk mencari apa namanya presisinya menjadi mendekati 100% begitu ya. Karena kalau kita mengklaim dalam otopsi itu kita 100% bisa mendapatkan itu sudah terlalu sombong kita. Tidak seperti itu. Kita hanya berani mengatakan 99,99% ya, karena yang 100% itu milik yang Maha Kuasa. Nah, ini yang apa namanya prinsip kita ketika otopsi harus dengan sungguh-sungguh, dengan kasih sayang, tidak boleh dengan paksaan, tidak boleh dalam suasana yang gerundel, tidak boleh dalam suasana yang apa namanya yang tergesa-gesa, itu tidak boleh. Jadi sistematika ketika kita masuk ruang otopsi, untuk otopsi itu ada briefing sebelumnya, kemudian kita melakukan otopsi, kemudian ada debriefing dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara kita untuk supaya tidak ada yang tertinggal ketika otopsi itu, sehingga bisa mendekati angka 99,99% tadi. Demikian. Oke, baik dok. Selanjutnya pertanyaan berikut dok. Apabila dalam kasus hukum, apakah forensik itu termasuk lembaga independen? Karena dalam beberapa kasus mungkin tekanannya tinggi, jadi memungkinkan adanya keterangan yang mungkin bisa mempengaruhi hasil otopsi. Begitu dok, mohon informasi. Ya. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali. Wah, kira-kira ini dokter forensik ini kira-kira apa namanya keselamatannya gimana ya? Nanti Tiwas sudah apa namanya mengungkapkan satu kasus kematian ini lalu harus diintimidasi atau tidak? Ya, ingat di Indonesia sistem yang kita anut atau isme yang kita anut adalah kontinental. Ya, artinya apa? Lembaga penyidik dan penyelidikan itu berbeda dengan lembaga yang untuk menjadikan investigasi untuk barang bukti. Contoh misalnya barang buktinya kebetulan korban manusia, maka otopsi yang dilakukan itu dilakukan oleh dokter forensiknya yang independen. Tidak boleh punya kepentingan yang lain kecuali kepentingan untuk keadilan bagi korbannya. Jadi dokter forensik di Indonesia dengan sistem kontinental ini, maka kita bekerja full penuh di rumah sakit manapun juga kita harus mengotopsinya. Ya.
misalnya itu di rumah sakit Polri misalnya gitu, itu juga kita bukan polisinya, tetapi orang-orang dari Fakultas Kedokteran. Ya, di Jogja juga begitu. Ya, otopsi di Rumah Sakit Bayangkara bisa seperti itu. Yang mengotopsi adalah teman-teman kita, dosen-dosen kita di sini. Karena memang lebih idealnya lagi memang itu di rumah sakit pendidikannya, karena ketok secara fisik atau terlihat secara fisik itu independen. Memang dengan kasus yang baru heboh ini ada kebijakan lagi barangkali nanti semua kasus-kasus meninggal dunia yang diduga ada pelanggaran hukum, maka ini akan masuk lagi ke rumah sakit pendidikan misalnya begitu ya, yang bisa secara fisik terlihat independen. Walaupun di rumah sakit Polri pun juga independen sebetulnya. Yang independen adalah bukan lembaga forensik, tapi dokter-dokter forensik di bawah Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia adalah dokter-dokter yang independen. Jadi kita tidak bisa ditekan oleh siapa-siapa, tidak boleh dan tidak bisa menerima order apapun, ya, karena prinsip kita tidak boleh atau diharamkan melakukan praktek-praktek otopsi atau praktek pemeriksaan forensik yang substandar. Kalau dia sudah diintervensi, kalau dia sudah diorder, kalau dia sudah itu, maka dia substandar, maka kita tidak akan mengakui itu hasil pemeriksaan dokter forensik. Ya, ini sudah komit dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Karena kita sebenarnya sedikit, sebenarnya kecil, tapi kita solid. Nah, itu ini. Baik. Oke, selanjutnya Dok. Ya. Ada pertanyaan kembali. Tantangan apa yang biasa dialami oleh dokter forensik? Ya, sebenarnya tantangan utama yang diambil dokter forensik adalah saya bisa membantu yang meninggal ini enggak ya? Satu, kalau dia pasien hidup, kebetulan korbannya orang hidup di klinik, kita bilang forensik klinik, saya bisa membantu dia enggak bahwa luka dia adil bahwa dia luka ini memang karena satu proses pelanggaran hukum, misalnya dianiaya dan sebagainya. Saya bisa enggak membantu dia bicara seperti itu ya? Ketika kita melaksanakan pemeriksaan pasien yang hidup di klinik ini, sobat sehat semuanya, maka apa yang dikatakan oleh korban itu tidak serta-merta kami telan. Yang kami telan atau yang kami analisis adalah semua hasil pemeriksaan terhadap luka, kalau itu luka ya, atau kelainan kalau itu kelainan, yang dia akan bicara dengan kami. Dok, kalau tadi tuan kami bilang ini adalah luka di yang ada di pergelangan tangan ini adalah karena dia jatuh terkena kaca dari meja sehingga luka, maka sebetulnya tidak, Dok. Luka di tangan ini adalah karena dia usahakan sendiri, dia iris ini karena dia depresi ini, Dok. Nah, ini yang di sense of forensik dari pemeriksaan keforensikan klinik ini akan yang berbicara adalah lukanya. Ya, pasien boleh ngomong ABCD, ya kita mengentertain pasien adalah penting dan baik supaya mereka nyaman dengan kita, tapi data forensiknya maka biarlah kelainannya atau lukanya yang bicara kepada dokternya. Ya, sehingga kita tahu, oh ini lukanya. Nah, lukanya ini ternyata bukan karena dia jatuh lalu pergelangan tangannya mengenai bibir meja yang ada kacanya itu, tetapi ini karena memang dia sengaja dia coba slice, dia coba potong itu pergelangan tangannya. Ini bisa seperti itu. Ya, contohnya seperti itu ya. Jadi, apalagi kalau yang meninggal dunia juga begitu, luka-lukanya itu sudah berbicara, dia akan berbicara benar dengan kita. Ya. Contohnya tadi tidak boleh ditekan-tekan dokter forensik, tidak bisa ditekan-tekan, harus sehat jasmani dan rohani, harus bisa punya kasih sayang terhadap apa yang diperiksa, apapun kondisinya. Ya. Tidak boleh tidak boleh ada niat-niat lain kecuali mudah-mudahan saya bisa bermanfaat bagi yang meninggal ini untuk dia tenang di alam sana, atau mungkin kalau bagi yang korban hidup, mudah-mudahan ini bisa membantu membuat terang dia sakitnya itu karena apa, dia lukanya karena apa, sehingga kalau itu pelanggar hukum dia adil mendapat pembelaan hukumnya. Demikian Mbak Rini. Demikian. Kemudian Dok, selanjutnya dari Sobat Sehat Merinda Augustina, bagaimana Dok jika jenazah telah diawetkan, misalkan dengan formalin atau cara lainnya,
Apakah dengan pengawetan tersebut dapat mempengaruhi proses hasil otopsi? Ya. Demikian. Baik, terima kasih. Wah, ini saya yakin ini juga pasti pertanyaan ini ada kaitan juga dengan kasus dulu beberapa tahun yang lalu ya. Ingat ya, kasus kopi Vietnam itu loh. Ya, masih ingat ya. Nah, itu kan juga ada diawetkan dan sebagainya, tetapi tidak tuntas kan ya waktu itu. Nah, ini sebetulnya dengan preservasi apapun juga, dengan formalin atau dengan dibekukan atau dengan pengawetan yang lain, ini sebetulnya ada plus minusnya. Ya, apa keuntungannya, Dok? Keuntungannya maka degradasi sel yang membusuk itu bisa ditahan. Jadi kita bisa melihat kontur asli kalau itu luka itu masih lebih awet aslinya. Kemudian kalau itu mendeteksi racun, sepanjang jenis racunnya itu bukan racun-racun yang mudah menguap, itu maka kita akan bisa deteksi, masih bisa terdeteksi. Ya, ini penting karena kasus-kasus yang meninggal karena peracunan misalnya seperti itu, dengan jenazah diawetkan itu jenis racun tertentu yang tidak mudah menguap itu, maka itu akan mudah masih ada di situ, masih bisa diambil, tidak rusak oleh pembusukan karena pembusukannya tertahan gitu ya. Nah, ini bisa. Tapi sisi negatifnya adalah, atau sisi kekurangannya adalah dengan preservasi ini sebetulnya terkadang bentuk luka atau bentuk kelainan itu menjadi tersamar, dalam arti kata lukanya itu menjadi lebih indah daripada luka aslinya. Artinya ada gambaran luka ini menjadi warnanya dan sebagainya itu menjadi bagus banget, walaupun lukanya lama ini menjadi seolah-olah menjadi luka baru. Nah, ini kekurangan itu. Oleh karena itu pada kasus otopsi, maka yang kita otopsi adalah yang fresh atau yang belum tersentuh oleh benda-benda atau zat-zat preservasi ya, entah itu formalin atau embalming yang lain dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kasusnya dia sudah dimakamkan dan dia dipreservasi, karena gini, kalau kita mau ada jenazah meninggal di kota A, kemudian mau dikirim ke kota B untuk dimakamkan, maka syarat karantinanya adalah, atau syarat untuk diangkut antar kota, antar provinsi, itu dia harus dalam kondisi standar karantina, ya, harus di formalin. Nah, kalau seperti ini, maka ketika seandainya besok harus digali lagi, ya, digali, maka keuntungan tadi yang kita ambil. Jadi manfaat keuntungan yang kita ambil. Sisi negatifnya kita sudah tahu, jadi itu kita tinggalkan. Demikian, Mbak Eni. Baik, Dok. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Sobat Sehat. Karena sebentar lagi kita harus menutup acara gitu, Dok. Apakah ada cerita menarik saat melakukan otopsi, Dok? Nah, yang amazing gitu, Dok, ini pertanyaannya. Baik, terima kasih sekali Sobat Sehat. Menarik, semuanya unik dan menarik ya. Tapi ada satu, mungkin saya punya cerita, ini terjadi tahun 2006 yang lalu. Barangkali Sobat Sehat ada yang belum lahir ya, atau mungkin masih masih kecil ya. Jadi pada suatu hari kami diminta oleh satu kepolisian di daerah Magelang ya, waktu itu kepolisian minta, ini ada korban yang harus digali lagi makamnya. Dengan runutan kronologis cerita, ini dimakamkan oleh karena dia bunuh diri. Nah, ini bunuh diri nih. Dan dia belum dilakukan pemeriksaan apa-apa kepada dokter atau kepada rumah sakit, karena dia meninggal gantung diri itu, maka kebanyakan adalah menjadi stigma bagi masyarakat. Kemudian pasca dimakamkan dengan rasa, tentu ada rasa malu, rasa takut ya, dan sebagainya. Dimakamkanlah jenazah itu. Kemudian 3 minggu kemudian kita diminta untuk membongkar makam lagi, oleh karena ada laporan dari yang memandikan jenazah itu, curiga ini kok gantung diri agak lucu apa gimana. Nah, sense of investigasinya si polisi kemudian minta kita untuk bongkar. Nah, adik-adik, ternyata ketika jenazah yang sudah dikubur itu kita angkat, kita periksa, kita otopsi,
ketemulah di sana ya si jenazah ini, dokter, saya ini tidak gantung diri, tapi saya dikepruk kepala saya oleh suami saya sendiri, sehingga ini ada dinding kepala saya yang pecah dan ada perdarahan di otak saya. Nah, ini otopsi yang bunyi loh ya. Otopsi itu bunyi, kemudian kita temukan ada remuk ya, ada retak di kepalanya, kemudian di otaknya itu ada gumpalan darah. Walaupun sudah membusuk, tapi kalau ada gumpalan darah yang terjadi antemortem, artinya dia masih hidup ketika terjadi trauma itu, maka gumpalan darah itu akan remain tetap di situ. Jadi gambarnya mirip seperti mungkin adik-adik pernah lihat ya kalau makan bubur kacang hijau pakai ketan hitam, tapi belum di mix gitu. Nah itu seolah-olah ada ketan hitamnya, itu gumpalannya kita timbang ada 100 gram, itu sudah mematikan. Kesimpulannya korban meninggal dunia ini karena trauma pada kepala yang menyebabkan ada perdarahan dalam rongga kepala. Kemudian kita periksa juga jerat gantungnya juga ada itu. Kita periksa secara laboratorik nih. Ternyata apa? Luka jerat gantungnya itu ternyata terjadi setelah dia meninggal dunia. Tidak ada tanda intravitalitas di situ. Kesimpulannya, dia bukan gantung diri. Wah, alangkah senangnya keluarganya. Dia terbebas dari stigma, walaupun kemudian ada yang ditahan karena sebagai pelaku pembunuhan. Nah, inilah cerita seperti ini, artinya bisa membantu membuat terang dan jelas perkara sekitar meninggal seseorang. Ini ada ceritanya lagi nih, malamnya saya mimpi deh, sobat sehat semuanya. Ini mimpi bener nih. Datang ini yang meninggalkan perempuan ini, datang gini, dokter terima kasih ya. Saya sudah dihantarkan dengan baik, saya lega, kemudian tapi lega dalam arti kata saya di dalam mimpi itu tidak tahu ini orang sudah meninggal loh ya. Meninggal, kemudian keluarga saya juga berbahagia. Ini dokter, saya punya tanah 4 hektar buat dokter ya, gitu. Itu sama bentuk cuma mimpi. Itu adalah cerita, tapi mimpinya beneran seperti itu ya setelah otopsi ekshumasi waktu itu. Demikian yang bisa saya berikan pagi ini. Baik dokter. Semuanya. Terima kasih ya sobat sehat. Menarik bukan cerita pagi ini ya, sangat detail kita kupas tuntas apa itu dunia forensik. Jadi orang yang tadinya tidak tahu gitu menjadi tahu dan semakin interest dengan dunia forensik. Karena kita tahu bahwa dokter forensik di Indonesia ini juga tidak banyak, jadi beliau adalah garda terdepan dalam setiap kasus untuk otopsi jenazah. Begitu Mbak Raisa, semoga ada waktu lagi kita bisa berjumpa kembali. Saya kembalikan kepada host. Thank you. Baik, terima kasih banyak Dr. Hendra dan juga Ibu Wedi, luar biasa sekali. Terima kasih telah memberikan ilmu kepada kita semua. Tentunya kita jadi terbuka nih wawasannya tentang dunia forensik. Yang tadi mungkin Sobat Sehat mengenal bahwa dunia forensik ini sesuatu yang sederhana, pagi hari ini disajikan dengan sesuatu yang menyenangkan dan lucu juga ya Sobat Sehat. Terima kasih banyak Dr. Hendra dan juga Bu Weni. Semoga sukses dalam pengabdiannya Dr. Hendra dan juga Bu Weni. Sehat selalu dan juga selamat untuk keluarga Dr. Hendra dan juga Bu Weni. Luar biasa sekali ya Sobat Sehat, dedikasi dari beliau-beliau, dari rekan-rekan Dr. Hendro nih dalam menjadi garda terdepan tadi ya kalau dikatakan Bu Eni dalam penanganan kasus, terutama kasus di Indonesia. Nah barangkali Sobat Sehat yang di kedokteran nih berminat untuk melanjutkan ke spesialis forensik, nah ini terbuka sekali. Jadi dan untuk Sobat Sehat yang telat-telat nih bergabung, tenang saja Anda masih bisa menikmati kembali obrolan di pagi hari ini mengenai dunia forensik ini seperti apa tantangannya, menariknya sampai ke bawah mimpi juga ya dok ya tadi ya. Nah itu juga bisa Anda nikmati kembali di Spotify kami. Nanti dilihat saja di Radio Indonesia Sehat dengan judulnya Dunia Forensik. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda Sobat Sehat. Dan mohon maaf apabila Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan ini belum sempat terbaca. Semoga bisa kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom, di radio maupun di website. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Dr. Hendro, Bu Weni, selamat melanjutkan aktivitas. Saya Galuh pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Dok. Terima kasih Bu Weni. Ya.
foto yang ku punya. Kulihat lagi benarkah kau objeknya. Paras cantik manis kau lucu orangnya. Bergejolak saat kulihat dia. Perlahan ku coba dekati dirinya. Ku takut diriku bukan seleranya. Beranikan diriku coba bertanya, apakah kau datang dari surga? Sabar menunggu, telah lama ku nanti datangnya cinta. Bukan hanya angan. Diam-diam ku suka kamu, malu-malu hatiku ragu. Apakah kau sudah ada yang punya? Mungkinkah jodohku bertemu, lelah hati terus berburu. Tuhan tolonglah, tak mungkin ku jomblo melulu. Habis waktuku mencari-cari, harapku dia yang ku tunggu, bukan sekedar anganku. Bukan sekedar anganku, bukan sekedar angan-anganku. Kau saja isi hatimu, mungkin saja kau yang selama ini aku mau, kau yang selama ini aku cari. Bukan sekedar anganmu, semoga cinta bersemi di hati. Diam-diam ku suka kamu, malu-malu hatiku ragu. Apakah kau sudah ada yang punya? Mungkinkah jodohku bertemu, lelati terus berburu. Tuhan tolonglah, tak mungkin ku jomblo melulu. Apakah kau sudah ada yang punya? Mungkinkah jodoh